Di tengah hutan alas roban yang angker, Sri hidup dengan beban yang tak pernah ia pilih. Kehidupannya yang sederhana tiba-tiba terbalik setelah suatu malam, ketika sosok wanita berpakaian putih muncul dari kegelapan dan mengklaim dirinya sebagai Sunan Kalijogo. Dengan suara lembut namun penuh kuasa, wanita itu memintanya untuk menjadi juru kunci di Beringin Kurung, tempat sakral yang selama ini diselimuti misteri. Meskipun ragu, Sri terjebak dalam janji kekuatan yang tak bisa ia tolak. Namun, saat langkahnya semakin dalam, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak hanya mengancam jiwanya, tapi juga hidupnya. Apakah Sri benar-benar memilih takdirnya, ataukah ia hanya terjerat dalam perangkap roh yang lebih tua dari dirinya? Aku selalu percaya bahwa hidupku akan berakhir, seperti kebanyakan perempuan di kampung ini. Lahir, menikah, punya anak, lalu menua perlahan di balik dinding rumah kayu yang makin lama makin rapuh dimakan waktu. Tidak ada yang istimewa dalam hidupku. Aku bukan siapa-siapa. Namaku Sri, ibu dari 2 anak, istri dari lelaki yang kerja serabutan, dan tinggal di pinggir hutan yang orang sini sebut alas roban. Orang-orang sering bilang, tempat tinggalku angker. Apalagi kalau sudah lewat tengah malam, suara-suara aneh dari hutan sering terdengar. Tapi bagiku, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dari kecil, aku sudah terbiasa dengar bisik-bisik pohon dan lolongan jauh dari balik semak. Asal tidak mengganggu, aku tidak peduli. Sampai malam itu datang, malam yang mengubah seluruh hidupku. Waktu itu aku sedang mengambil air di sumur belakang rumah. Biasanya aku ambil sore, tapi hari itu banyak kerjaan. Anak bungsuku demam, dan suamiku pulang membawa kabar kalau majikannya tak mau bayar sisa upah. Jadinya, aku harus mencuci piring dan baju malam-malam. Gelap memang, tapi lampu minyak cukup menerangi jalan setapak dari dapur ke sumur. Angin malam dingin menggigit tulang. Pohon-pohon di sekitar berdesir pelan, seolah ikut berbisik. Aku berjalan cepat, membawa ember besar kosong, berusaha tidak memikirkan apapun selain air. Tapi langkahku terhenti. Di bawah beringin tua yang tumbuh di dekat sumur, berdiri seorang wanita. Pakaiannya putih panjang, rambutnya dibiarkan terurai. Ia tidak bergerak, hanya berdiri mematung seperti patung. Aku terpaku. Siapa itu? Perempuan itu tidak terlihat menyeramkan. Wajahnya tenang, bahkan bisa dibilang cantik. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada beban menekan dadaku. Berat. Nafasku tersengal tanpa sebab. Ember di tanganku nyaris terlepas. "Jangan takut, Sri," katanya tiba-tiba. Suaranya seperti gema, tapi lembut. Menyelusup masuk ke dalam kepala, langsung ke otak, tanpa perlu telinga. Aku ingin kabur, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Aku bukan orang jahat. Siapa kamu?" Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Ia tersenyum. "Aku Sunan Kalijogo." Jantungku nyaris berhenti. Sunan Kalijogo? Bukankah itu wali Allah? Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam Jawa? Kenapa muncul di hadapanku? Dan kenapa seperti perempuan? "Tenanglah," katanya lagi, melangkah mendekat pelan. "Aku datang bukan untuk menakutimu. Aku datang membawa pesan. Aku masih tidak bisa bergerak. Tapi telingaku mendengar semuanya. Mataku tak bisa berkedip. Ada tempat yang harus dijaga. Tempat itu sudah lama ditinggalkan. Dikhianati. Dihilangkan dari ingatan." Ia berhenti sejenak, menatap mataku dalam. "Namanya Beringin Kurung." Tempat itu terdengar familiar. Aku yakin pernah mendengar namanya entah dari siapa. Mungkin dari simbah dulu waktu aku kecil. Tapi aku tak pernah benar-benar tahu di mana letaknya. "Kau yang harus menjaganya," ucap perempuan itu. Aku terhenyak. "Apa maksudmu?" "Kau akan menjadi juru kunci, penjaga perbatasan antara dunia ini dan yang di seberangnya." Tidak, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma ibu rumah tangga. Aku bahkan tak tahu caranya berdoa yang benar." Perempuan itu menatapku lebih lama, lalu berkata, "Justru karena kau merasa kecil,
Kau dipilih. Yang merendah akan ditinggikan. Yang merasa tak layak justru disucikan. Air mataku menetes. Aku tak tahu kenapa. Mungkin karena rasa takut, bingung, atau entah apa yang menekan dadaku sampai sesak. Aku tidak mau. Aku tidak sanggup, suaraku pecah. Waktumu belum habis. Tapi waktunya sudah dekat, katanya pelan. Ingat malam ini, Sri. Karena malam ini adalah awal dari semuanya. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan melangkah menjauh, melewati pohon beringin, lalu menghilang seperti ditelan kabut. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya keheningan yang tersisa. Aku kembali ke rumah dengan tangan gemetar. Ember kosong tetap kupegang, tapi air mataku terus mengalir tanpa sebab. Suamiku menyambutku di depan pintu dengan wajah khawatir. Kowe, kenapa, Sri? Aku hanya menggeleng. Ada yang ngikutin ya? Di belakang sumur? Tanyanya lagi. Sambil menoleh ke arah luar, aku memeluk tubuhnya erat. Ndak ada apa-apa, cuman mimpi. Malam itu aku tidak tidur. Mataku menatap langit-langit. Telingaku menunggu suara langkah. Dan di kepalaku, bayangan perempuan berbaju putih itu terus muncul, seolah berbisik. Jangan lari dari takdirmu. Keesokan harinya, aku mendatangi Maksarti, tetua kampung yang dikenal suka ngelmu. Kudongakan kepala menatap wajah keriputnya saat ia mendengarkan ceritaku dengan serius. Kalau benar itu beringin kurung, katanya sambil menyesap kopinya pelan. Kamu harus hati-hati, Leh. Apa maksudnya? Beringin kurung itu bukan tempat sembarangan. Sudah banyak yang hilang karena terlalu dekat. Dulu ada orang kampung kita yang coba menebangnya. Keesokan harinya, dia ditemukan gantung diri di dapur. Dek, aku tidak tahu siapa yang datang kepadamu malam itu. Tapi kalau dia mengaku Sunan Kalijogo dan menyerahkan tempat sakral kepadamu, pasti ada alasan besar. Aku menggigit bibir. Hati kecilku masih memberontak. Tapi ada sesuatu dalam diriku. Seperti dorongan yang tak bisa kutolak. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Maksarti menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan jalannya, ke beringin kurung." Aku menelan ludah. "Boleh, Mak. Tapi, bukan sekarang. Aku belum siap." Ia tersenyum. Yang benar-benar dipilih, tidak pernah merasa siap. Tapi langkah kaki tetap harus diayun. Malam kembali turun. Aku duduk di serambi, memeluk lutut sambil menatap gelap yang menggantung di ujung pepohonan. Angin membawa bau tanah basah dan daun gugur. Di kejauhan aku bisa melihat bayangan beringin itu. Berdiri sendiri seolah menungguku. Aku bukan siapa-siapa. Tapi jika ini takdirku, aku akan coba menjalaninya, meski harus kutempuh sendirian. Sudah beberapa hari sejak malam itu, tapi bayangan perempuan berbaju putih itu belum hilang dari kepalaku. Aku terus memikirkannya, bukan cuma tentang apa yang ia katakan, tapi juga tentang siapa dia sebenarnya, Sunan Kalijogo, atau sesuatu yang menyamar. Apa mungkin itu cuma halusinasi karena aku kelelahan, aku ingin melupakannya. Sungguh. Tapi semakin aku berusaha, semakin bayangannya menempel di kepalaku. Semakin aku berpaling, semakin ia muncul dalam mimpi, dan sekarang, suara itu mulai datang. Awalnya hanya terdengar seperti desir angin di sela ranting, tapi lama-lama, suara itu membentuk kata. Aku dengar jelas, bahkan saat aku sedang masak di dapur atau mencuci piring. Suara perempuan, halus tenang tapi penuh tekanan. "Sri, waktunya mendekat. Jangan lawan." Aku jadi sering termenung di tengah aktivitas. Suamiku, Slamet, mulai merasa ada yang aneh. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya memandangiku seolah mencari sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, saat kami duduk di serambi, ia memecah keheningan. "Kowe kenapa, Sri? Akhir-akhir ini kelihatan aneh." Aku tidak langsung menjawab. Angin malam membelai wajahku, dan bulan menggantung di atas pohon kelapa. "Aku cuma capek, Matt," jawabku pelan.
Capek karena apa? Anak-anak sehat, kerjaan rumah juga biasa aja. Tapi kowe kayak mikir terus. Aku menghela napas. Kadang aku mimpi aneh. Mimpi apa? Perempuan putih itu yang waktu di sumur. Slamet menoleh cepat. Masih muncul? Aku mengangguk. Mau tak bawa ke Kiai atau Mak Sarti lagi? Aku tersenyum samar. Bukan sakit, Matt. Tapi kayak aku ini dipanggil. Ditarik. Ia mengerutkan kening. Dipanggil siapa? Aku menatap ke arah hutan, ke satu titik di balik gelap, tempat di mana pohon beringin itu berdiri diam, seperti penjaga dunia yang tak terlihat. Entahlah, jawabku, tapi aku merasa semua ini bukan mimpi biasa. Hari itu, aku pergi ke ladang kecil di pinggir hutan, tempat kami biasa menanam singkong dan jagung. Aku hanya ingin sendiri, ingin mencari ketenangan, tapi yang kudapat justru sebaliknya. Saat aku duduk di bawah pohon randu besar, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Datanglah, Sri. Sudah waktunya. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di bawah kakiku berguncang pelan. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup dari arah beringin tua. Daun-daun berjatuhan. Suara gemerisiknya seperti bisikan puluhan orang yang berbicara bersamaan. Aku menutup telinga, tapi suara itu masuk dari dalam. Bukan lewat telinga, tapi lewat hati. Dan lalu, aku melihatnya. Bukan sosok perempuan putih, bukan pula roh halus, tapi diriku sendiri. Aku berdiri di depan pohon beringin itu. Bukan tubuhku yang sekarang, tapi seperti bayangan dari masa depan. Pakaianku berbeda. Aku mengenakan kain panjang, selendang putih, dan di tanganku menggenggam kunci tua dari logam hitam. Mataku kosong, tapi tubuhku, melangkah dengan mantap. Seolah tak ada lagi keraguan. Gambaran itu muncul begitu cepat, lalu menghilang begitu saja. Aku tersentak, kembali ke ladang. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Napasku memburu. Kakiku gemetar. Aku menatap tangan kosongku, mencari kunci yang tadi kulihat, tapi tak ada apa-apa. Apa yang sedang terjadi padaku? Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tikar, menatap lampu minyak yang bergoyang perlahan karena angin dari jendela. Anak-anak sudah tidur. Slamet juga sudah mendengkur. Tapi di dalam diriku ada gejolak yang tak bisa kutenangkan. Aku merasa aku akan kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Dan perasaan itu terbukti. Menjelang dini hari, aku terbangun dengan napas tersengal. Tubuhku basah oleh embun. Kaki dan tanganku kotor oleh tanah dan lumpur. Bajuku sobek di beberapa bagian. Aku berada di dekat beringin tua, sendirian. Tanpa ingat bagaimana aku bisa sampai di sana. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi yang tak pernah selesai. Setiap malam, aku mendapati diriku berjalan tanpa sadar. Kadang hanya di pekarangan, kadang sampai ke batas hutan. Slamet semakin khawatir. Ia bahkan sempat mengikat kakiku dengan kain saat aku tidur. Tapi ikatan itu selalu terlepas. Dan pagi harinya, aku tetap ditemukan di luar rumah. Aku mulai kehilangan arah, antara nyata dan tidak, antara sadar dan tidak, batasnya makin tipis. Aku merasa terhisap ke dalam sesuatu yang tidak bisa kulawan. Aku datang lagi ke rumah Mak Sarti. Ia menatapku lekat-lekat, seperti melihat tembok retak yang hampir runtuh. Kowe, sudah didatangi waktu malam? Di luar kesadaran, aku mengangguk. Aku tidak tahu harus bagaimana, Mak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, Sri, roh yang datang padamu bukan roh sembarangan. Beringin kurung itu dulu tempat perjanjian. Perjanjian antara manusia dan leluhur. Tapi sejak ditinggalkan, tempat itu kehilangan penjaganya. Aku menatapnya tak mengerti. Kamu itu keturunan dari juru kunci terakhir, katanya pelan. Dan sekarang, garis itu kembali memanggil. Doug, seperti ada sesuatu di dadaku yang runtuh. Aku menggeleng. Tapi, kenapa sekarang? Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Karena roh penjaga itu tidak akan datang ke sembarang orang.
Dia datang ke darahnya sendiri. Aku menunduk. Tanganku gemetar. Apa ini sebabnya aku melihat wajahku sendiri berdiri di bawah beringin? Apa ini sebabnya tubuhku bergerak sendiri? Ke sana, aku sedang ditarik kembali ke warisan lama yang tak pernah kucari. Mak Sarti menyentuh bahuku. Kamu masih bisa memilih, Sri. Tapi kalau kamu menolak, bayarnya besar. Bayar apa? Roh-roh yang menunggu di tempat itu bisa tak terkendali. Dan mereka akan mencari jalan keluar lewat siapapun, termasuk keluargamu. Aku menggigit bibir, menahan perih yang muncul entah dari mana. Air mataku jatuh. Aku takut, Mak. Ketakutan itu manusiawi. Tapi yang kamu hadapi ini bukan hanya tentang keberanian. Ini tentang menepati sesuatu yang sudah dijanjikan sejak lama. Aku memejamkan mata. Dalam gelap itu, aku kembali melihat pohon beringin. Kali ini dengan akar-akar yang menjulur, seolah ingin menggenggamku. Dan untuk pertama kalinya, aku tak ingin lari. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela. Kutatap beringin tua yang samar terlihat di kejauhan. Lampu minyak di tangan kiriku bergetar. Dan suara itu kembali datang. Besok. Langkahkan kakimu. Kami menunggu. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin sudah waktunya aku menjawab panggilan itu. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah saat aku melangkahkan kaki keluar rumah. Udara dingin menusuk kulit, tapi rasa ragu lebih tajam dari cuaca. Langkahku pelan, tapi pasti. Slamet masih tidur, dan anak-anak belum bangun. Aku tak ingin membangunkan siapapun. Ini jalanku. Jalur yang sudah terbuka dan tak bisa ditutup. Lagi, beringin kurung berdiri di sana, jauh di pinggir alas roban, seperti menunggu. Batangnya lebar, lebih dari 5 pelukan orang dewasa. Akar-akarnya menjalar keluar, mencengkeram tanah seolah menjaga rahasia dunia bawahnya. Di sekitarnya sunyi. Bahkan burung pun enggan berkicau. Aku menatap batang pohon itu. Jantungku berdegup keras. Dalam hati, aku bertanya, apa ini keputusan yang tepat? Tapi tubuhku terus bergerak, seakan ada kekuatan yang menuntunku. Saat aku mendekat, angin berhenti. Hening. Seolah waktu ikut menahan napas. Aku berdiri tepat di depan batang pohon yang retak sedikit di sisi kanan. Di sanalah suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan hanya suara. Seseorang berdiri di bawah bayangan pohon. Perempuan itu yang dulu datang di sumur. Wajahnya bersih, matanya tajam, tapi teduh. Rambutnya terurai panjang, dan kain putihnya berkibar, pelan tertiup angin yang entah dari mana datangnya. "Selamat datang, Sri," ucapnya pelan. Aku menelan ludah. "Kamu siapa sebenarnya?" "Aku adalah bayangan dari masa lalu, dan jembatan ke masa depanmu," jawabnya. "Namaku Prawerti. Aku datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Kenapa aku? Karena darahmu membawa ikatan lama. Leluhurmu pernah membuat perjanjian di tempat ini. Dan sekarang, waktunya menepati janji itu." Aku memutar kepala, berusaha menghindari tatapannya. Tapi matanya seperti menarikku kembali. "Aku cuma ibu rumah tangga biasa," kataku nyaris berbisik. "Aku nggak ngerti soal begini-beginian." Prawerti melangkah mendekat. Kekuatan itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar, tapi dalam kesediaan. Dalam keberanian untuk menerima yang tak kasat mata. Ia lalu menunjuk ke arah akar pohon yang melingkar seperti lingkaran kecil. "Duduklah di sana. Rasakan nadinya." Beringin ini bukan hanya pohon. Ia menyimpan ingatan. Ia menyimpan suara-suara yang tertahan. Aku ragu sejenak, tapi kemudian duduk. Begitu aku menyentuh tanah, tubuhku seperti disengat listrik halus. Ada getaran. Dari bawah, dari dalam. Lalu, bisikan itu datang lagi. Banyak suara, tumpang tindih. Ada tangis, ada tawa, ada doa yang tak selesai. Aku menutup mata.
Dan di balik kelopak mataku yang gelap, aku melihat pemandangan lain. Aku melihat seorang perempuan, tua, kurus, wajahnya penuh keriput, berjalan ke beringin ini membawa kendi. Ia menguburkan sesuatu di bawah akarnya. Tak lama, ia menengadah dan berkata, "Semoga keturunanku bisa menjaga." Dan di belakangnya, bayang-bayang menghitam, menjerit, seperti dikurung dalam batas yang tak kasat mata. Aku tersentak dan membuka mata. Nafasku memburu. "Apa yang aku lihat tadi?" Tanyaku cepat. "Itulah awal dari perjanjian. Leluhurmu Mbah Ranti mengikat roh-roh yang tersesat di tempat ini. Ia menjadi juru kunci. Tapi setelah ia meninggal, tidak ada yang menggantikannya. Dan sekarang, waktuku," Prawerti mengangguk pelan. "Kalau kamu tidak mengambil peran itu, batas ini akan jebol. Dan yang mereka cari bukan hanya kebebasan, tapi tubuh. Wadah." Aku menunduk, merasakan tanah di bawah telapak tangan. Hangat, bernapas. "Kalau aku bersedia, apa yang harus kulakukan?" Prawerti tersenyum samar. "Terima kuncinya, dan biarkan aku membimbingmu." Dari balik selendangnya, ia mengeluarkan sebuah kunci tua. Panjang, hitam, dan dingin saat ia letakkan di tanganku. Begitu kunci itu menyentuh kulitku, hawa di sekitar berubah. Udara menjadi berat. Daun-daun mulai berjatuhan meski angin tak bertiup. Suara serangga lenyap, dan dari kejauhan terdengar suara gong yang menggema pelan, seperti berasal dari dasar bumi. Aku menggenggam kunci. Itu erat-erat. Kalau ini memang jalan hidupku, aku akan jalani. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku masih ada rasa yang aneh. Bukan takut, tapi seolah aku tidak hanya menerima peran, melainkan menyerahkan sesuatu yang tak ku mengerti sepenuhnya. Dan di detik terakhir sebelum aku pulang, aku sempat melihat bayangan Prawerti memudar. Tapi, untuk sepersekian detik, wajahnya berubah. Matanya menggelap. Senyumannya menjadi datar. Dan aku tahu, perjalananku baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, seperti mimpi yang tak kunjung usai. Semenjak menerima kunci dari Prawerti, hidupku berubah pelan-pelan. Aku tak lagi bangun hanya untuk memasak dan menyiapkan anak sekolah. Sekarang, ada bisikan yang menungguku setiap subuh. Ada denting halus yang memanggilku dari arah hutan. Dan ada rasa yang tak pernah selesai dijelaskan. Di mata orang-orang aku masih Sri yang sama. Tapi di dalam diri ini, aku tahu. Aku sedang berproses menjadi sesuatu yang lain. Malam pertama setelah aku menerima kunci, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berjalan di antara ratusan lentera yang tergantung di udara. Cahaya mereka kuning redup, seolah hidup, tapi enggan menyala terang. Di tengah lorong lentera itu, ada kursi batu dan sebuah kitab tebal tergeletak di atasnya. Kitab itu tidak bertulisan Latin. Hurufnya melengkung, kadang seperti tumbuh, kadang seperti menyusut. Lalu dari balik bayang datang sosok tinggi, berjubah, abu-abu. Wajahnya tertutup selendang, dan ia hanya berkata, "Membuka adalah pilihan, tapi menjaganya adalah beban. Sudah siapkah kau menanggungnya, Sri?" Aku tak bisa menjawab, karena tiba-tiba dari belakang sosok itu muncul bayanganku sendiri, dengan mata merah dan senyum retak. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Prawerti mulai mengajarkan hal-hal dasar. Setiap hari ke-5 pasaran, aku harus datang ke beringin kurung membawa sesaji kecil, bunga melati, kemenyan, air kendi, dan secarik kain putih. Bukan untuk menyembah, katanya, tapi untuk menghormati. Ini bukan soal ritual, ujarnya, tapi soal kesadaran. Roh yang tersesat hanya ingin didengar. Pertama-tama aku diajari untuk mendengarkan. Duduk diam di bawah pohon, menutup mata, dan membiarkan pikiranku mengambang. Awalnya aku hanya mendengar suara jangkrik dan angin. Tapi makin lama, makin banyak suara lain ikut masuk. Tangisan anak kecil, bisikan perempuan tua, deru nafas berat yang seperti dari dada manusia sekarat. Prawerti menyuruhku tidak takut. Jangan tolak mereka.
katanya. Dengar saja, seperti air, lewat di telinga. Mereka tidak akan menyakitimu, selama kamu tidak menyangkal keberadaan mereka. Tapi, aku tak bisa menipu diriku sendiri. Meskipun aku berusaha kuat, ada saat-saat tertentu di mana aku merasa seperti orang gila. Aku berbicara pada angin, pada pohon, pada sosok-sosok yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang aku ingin berhenti, kembali jadi Sri yang cuma ibu rumah tangga. Tapi, sudah terlambat. Terlalu dalam aku melangkah. Suatu malam Prawerti datang tidak seperti biasa. Ia muncul di dapur saat aku sedang memotong bayam. Tubuhnya seperti kabut, tapi wajahnya jelas. Ia tampak gelisah. Ada yang mulai bergerak, katanya cepat. Batas antara dunia ini dan yang satu lagi mulai melemah. Apa maksudmu? Tanyaku cemas. Beberapa roh yang dulu dikurung di bawah beringin mulai memberontak. Mereka mencium bahwa penjaganya masih belajar. Mereka mengira kamu bisa dilumpuhkan. Aku tercekat. Apa yang harus kulakukan? Prawerti menatapku lama. Matanya seperti menyelam ke dalam jiwaku. Kita harus melakukan penyegelan ulang. Sebelum mereka keluar, aku akan membimbingmu. Tapi setelah ini, kamu tak bisa mundur. Malam penyegelan tiba di malam Jumat Kliwon. Aku datang ke beringin kurung dengan membawa seluruh sesaji. Tapi kali ini Prawerti meminta tambahan, rambutku sendiri. Sepotong kecil saja, katanya. Untuk ikatan antara roh dan penjaga. Aku merinding saat menggunting helaian rambut sendiri dan meletakkannya di atas daun sirih. Lalu Prawerti membimbingku mengelilingi beringin 3 kali, sambil mengucapkan mantra yang tak ku mengerti maknanya. Udara berubah dingin. Asap kemenyan menebal dan tidak naik ke atas, tapi justru menyebar ke tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Beringin itu mengeluarkan suara seperti rintihan, lemah, tapi dalam. Dan dari celah akar yang retak, muncul kabut hitam yang menyerupai tangan. Panjang, kurus, dengan kuku yang patah-patah. Aku nyaris lari, tapi Prawerti menahan tanganku. Jangan, hadapi. Ini ujian pertama. Tangan kabut itu melayang ke arahku. Saat hampir menyentuh dada, aku menggenggam kunci hitam itu erat-erat, dan secara naluriah, aku mengangkatnya. Kunci itu bersinar. Sinar keemasan yang tak menyilaukan, tapi hangat. Kabut itu tersentak, mengerang, lalu mundur perlahan, masuk kembali ke dalam celah akar. Prawerti tersenyum. Kamu layak. Aku terjatuh ke tanah, kehabisan napas, keringat bercucuran. Dan saat aku melihat ke arah Prawerti, lagi-lagi aku melihatnya sekilas berubah. Wajahnya bukan Prawerti, tapi wajah seorang wanita tua dengan mata kosong dan mulut terkunci. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bayangan itu menghilang. Di perjalanan pulang, aku berjalan pelan, kaki gemetar. Tapi kali ini, bukan hanya karena takut, ada satu hal lain yang tumbuh perlahan di dalam diriku. Keraguan. Siapa sebenarnya Prawerti? Kenapa wajahnya kadang berubah? Dan kenapa? Setiap kali aku bertanya lebih jauh, ia selalu memberi jawaban samar. Aku mulai bertanya, apakah aku memang dibimbing? Atau diperalat? Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku tak lagi berdiri di antara lentera, tapi berjalan dalam lorong gelap yang di ujungnya ada cermin besar. Dan dari cermin itu, aku melihat diriku sendiri, tapi bukan aku. Sejak malam penyegelan itu, aku tak lagi merasa tenang. Ada yang berubah, bukan hanya di sekelilingku, tapi di dalam diriku sendiri. Setiap kali aku bercermin, ada detik-detik aneh di mana bayangan yang kulihat terasa bukan milikku. Tatapan matanya terlalu dingin, terlalu tahu, terlalu tua. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek kelelahan. Tapi makin aku menyangkal, makin kuat bayangan itu muncul. Seolah-olah, aku sedang dikupas perlahan. Dilepas dari dalam oleh sosok yang sudah lama menunggu waktunya keluar. Hari itu, langit mendung tapi tidak hujan. Aku duduk di beranda rumah, memandangi hutan yang diam tak biasa.
angin pun malas berembus. Anak-anakku sudah berangkat sekolah dan suamiku pergi mencari kayu bakar. Aku sendiri. Prawerti tidak muncul sejak malam penyegelan. Sudah 3 kali pasaran ia absen. Biasanya ia datang seperti bayangan, tiba-tiba dan tanpa suara. Tapi kini, hening. Dan justru keheningan itulah yang membuatku takut. Aku memutuskan untuk datang ke Beringin Kurung sendiri. Membawa kendi air dan kain putih, aku melangkah pelan melewati jalan setapak yang mulai ditumbuhi ilalang tinggi. Daun-daun pohon seperti melengkung menutupiku dari atas. Saat sampai di bawah Beringin, aku duduk bersila seperti biasa, menyalakan dupa, menunduk, dan memejamkan mata. Diam. 1 menit, 2 menit, tidak ada suara. Lalu pelan-pelan, aku mendengar bisikan. Namun ini bukan seperti sebelumnya. Bukan bisikan banyak roh. Tapi satu suara saja. Suara yang akrab. Kamu sudah diambang. Aku membuka mata, terkejut. Di hadapanku berdiri Prawerti. Tapi ia berbeda. Bajunya tidak lagi putih bersih. Kini kusam, sedikit robek di ujung lengan. Wajahnya tirus, matanya cekung. Tapi masih ada senyuman di sana. Senyuman yang dulu membuatku tenang. Kini terasa dingin. Aku harus menunjukkan sesuatu padamu, Sri. Katanya tanpa menyapaku lebih dulu. Kamu berhak tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa menunggu jawabanku, Prawerti melambaikan tangan ke arah batang beringin. Akar-akar tua itu bergeser perlahan, seolah membuka pintu rahasia. Di baliknya, terbuka jalan menurun, gelap, dan lembab. Apa itu? Tanyaku ragu. Tempat ingatan, jawabnya. Dan kebenaran, kami turun ke dalam lubang itu. Jalanan tanah licin, dengan cahaya samar dari seberkas api kecil yang entah dari mana munculnya. Di dalamnya, hawa panas menyengat, tapi bukan panas. Seperti api, ini panas. Seperti emosi, seperti kebencian dan kesedihan yang disatukan. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan sempit. Dindingnya batu, penuh goresan aneh. Di tengahnya, berdiri cermin tinggi setinggi tubuh manusia. Dan cermin itu tidak memantulkan bayanganku. Yang kulihat di dalamnya adalah seorang perempuan tua. Wajahnya keriput, rambutnya kelabu. Ia mengenakan baju kebaya kusam, tapi matanya persis seperti mataku. Aku ingin kau tahu, bisik Prawerti, bahwa aku bukan sekadar penuntun. Aku adalah warisan. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Prawerti menghela napas, lalu duduk di tanah, menghadap cermin. Namaku bukan Prawerti. Itu hanya nama yang kupakai untuk mendekatimu. Nama asliku adalah Sri juga. Sri Tanjung. Aku adalah nenek buyutmu. Dan aku, dulunya, adalah juru kunci pertama Beringin Kurung. Aku tercekat. Dulu, aku dipercaya menjaga batas antara dunia manusia dan roh. Tapi aku gagal. Karena aku jatuh cinta pada roh yang ingin menyeberang. Dan karena kelemahanku, banyak roh jahat berhasil keluar dan mengganggu desa. Aku dihukum, dikurung di dalam batas ini. Ia menatapku, lalu menunjuk cermin itu. Ruhku diikat pada cermin ini. Tapi darahku tetap mengalir di tubuhmu. Dan karena itu, kamu dipilih. Kamu adalah wadah yang layak. Tubuhku mendadak dingin. Nafasku pendek. Apa maksudmu? Wadah? Prawerti atau Sri Tanjung tersenyum miring. Aku bisa membimbingmu. Tapi suatu hari nanti, kau harus melepas kendali. Memberikan tubuhmu padaku. Untuk menyelesaikan yang belum selesai. Ini bukan paksaan, tapi takdir. Aku berdiri terburu-buru. Tidak! Itu bukan takdir. Itu pengambil alihan. Ia tidak marah. Hanya memandangku seperti seorang ibu melihat anak kecil yang keras kepala. Kamu akan mengerti nanti. Saat waktunya tiba. Sejak hari itu aku menghindari cermin. Setiap kali aku bercermin, aku melihat Sri Tanjung berdiri di balik bayanganku. Terkadang ia tersenyum, kadang hanya diam memandangi. Tapi setiap detiknya, aku merasa seperti sedang digeser, didorong ke tepi.
Dan di malam-malam tertentu, aku terbangun dalam keadaan berdiri di luar rumah, tanpa tahu bagaimana aku sampai ke sana. Kakiku berlumpur, bajuku bau tanah. Ada satu kali aku mendapati tanganku memegang ranting tajam, dan di ujungnya ada darah kering, entah darah siapa. Aku mulai menulis semua ini dalam buku. Sebuah catatan rahasia yang kusembunyikan di bawah ranjang. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri, agar aku tidak lupa siapa aku. Karena rasanya, aku mulai lupa. Suatu sore, anak bungsuku, Rini, bertanya, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini sering ngomong sendiri?" Aku tersentak. "Apa maksudmu?" "Semalam aku lihat ibu di dapur, tapi ngomongnya bukan pakai bahasa kita." Terus ibu ketawa sendiri. Aku tak bisa menjawab. Leherku tercekat. Tapi hatiku seperti pecah. Aku tak boleh kehilangan diriku. Tak boleh. Tapi bagaimana caranya menolak roh nenekmu sendiri? Bagaimana cara menolak warisan yang menyaru sebagai bimbingan? Dan yang paling menyakitkan adalah bagian dari diriku mulai percaya bahwa mungkin memang inilah jalanku. Sudah 2 malam berturut-turut aku terbangun di luar rumah. Tubuhku basah, kuyup, terbungkus keringat dingin. Setiap kali aku membuka mata, rasa bingung menyeruak. Rasa takut yang menggerogoti aku dari dalam, perlahan merayap keluar. Kenapa aku terus terbangun begitu saja? Tanpa tahu bagaimana aku bisa sampai keluar. Aku menoleh ke sekeliling. Semuanya tampak biasa. Hanya suara angin yang terdengar dari kejauhan, mengusap daun-daun pohon yang berdiri di sekitar rumah. Tapi ada yang berbeda. Matahari belum terbit, namun keheningan itu seperti membawa sesuatu yang mengerikan. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Lalu aku teringat perasaan aneh saat bercermin beberapa hari lalu. Bayangan Prawerti atau Sri Tanjung tak hanya muncul dalam cermin, tapi juga dalam pikiranku. Suara lirihnya berbisik, menggodaku, meyakinkanku bahwa inilah takdir yang harus kuterima. Tetapi hati kecilku menolak. Aku tak ingin menjadi bagian dari kekuatan yang sudah menguasai tubuhku. Aku harus bertahan. Namun, entah bagaimana aku merasa semakin lemah. Badanku terasa seperti diseret oleh kekuatan yang tak tampak. Seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang menarikku ke dalam dunia lain. Dunia yang sudah lama terlupakan. Dunia yang penuh dengan roh-roh yang belum sempat menyelesaikan urusannya. Di dunia ini, aku duduk di atas ranjang, memegangi kepala. Ada suara berdengung di telingaku. Semakin lama semakin keras. Itu seperti suara ribuan bisikan. Semuanya berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Rasa mual tiba-tiba menyergapku. Seolah ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhku, sesuatu yang bukan milikku. Aku menggigil. Sekonyong-konyong, pintu kamar terbuka, dan aku melihat Rini berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. "Ibu." "Ada apa?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Aku terdiam, aku ingin bicara, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokanku. Sungguh, aku tak tahu bagaimana menjelaskan ini. Semua yang terjadi dalam hidupku kini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap langkah yang kuambil hanya membawa aku lebih dekat pada jurang kehancuran. Tapi Rini, anakku, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Aku tak ingin dia merasakan ketakutanku. Aku harus melindunginya. Aku bangkit dari ranjang dan berusaha tersenyum padanya. "Tidak ada apa-apa, Nak. Ibu hanya merasa pusing sedikit." Rini menatapku ragu. "Tapi ibu berbicara sendiri lagi, seperti ada orang lain di sini." Aku terperanjat. Benar, aku berbicara sendiri, tapi aku tak merasa sedang berbicara dengan siapapun. Hanya suara itu, suara yang selalu datang saat aku merasa cemas. Aku tak bisa menjelaskannya, tapi kemudian aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa sangat nyata. Sesuatu yang merayap ke tubuhku. Seperti ada tangan yang memeluk tubuhku dari belakang.
seakan ingin merenggutnya dari dalam. Lalu suara itu, yang selalu ada dalam pikiranku, kini mulai terdengar lebih jelas. Tidak ada jalan kembali, Sri. Kamu sudah terpilih. Aku menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya gelap, hanya rasa dingin yang meresap ke kulitku. Namun, suara itu semakin dekat, semakin menguasai pikiranku. Dan saat itu, aku sadar, rohnya mulai menguasai aku. Aku merasa terjepit, tubuhku terasa seperti terkunci dalam cengkeraman tak kasat mata. Aku hanya bisa menatap kosong pada Rini yang kini berdiri semakin jauh dariku, matanya penuh kecemasan. "Ibu?" Rini bertanya pelan, seolah ragu untuk mendekat. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku masih ada di sini. Tapi suara itu, roh yang menguasai tubuhku, mencegahku. Ia mengendalikan kata-kataku, mencegah aku untuk berbicara. "Aku akan menjadi dirimu, Sri. Kamu hanya tempat singgah." Aku terjatuh ke lantai. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa mendengar suara itu semakin keras, bergaung dalam kepalaku, seperti teriakan yang semakin menggelegar. Aku merasa kehilangan kendali. Keinginanku untuk melawan, untuk mempertahankan diri, semakin memudar. Di dalam kegelapan, aku merasakan satu hal. Aku tak bisa lagi membedakan antara diriku dan roh itu. Puncak perasaan ini menguasai tubuhku, menghancurkan dinding-dinding kesadaran yang tersisa. Lalu, saat itulah aku mendengar suara yang terakhir kali terdengar dalam bisikan. "Tunggu, saatnya akan datang." Dan aku tahu, tak lama lagi, aku harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan lagi. Hari-hari semakin berat. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Rasa asing yang merasuki tubuhku kian tak terkendali, seolah menggerogoti setiap sudut jiwaku. Namun, di tengah segala kegelapan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Aku masih bisa melawan. Aku menyendiri di sudut kamar, menatap bayangan di dinding yang bergerak seakan hidup. Setiap malam bayangan itu datang lebih awal, mencengkeramku dengan kekuatan yang semakin kuat. Tapi kali ini aku tak ingin menyerah. "Aku masih ada," kataku dalam hati, mencoba meneguhkan diri. Aku tahu, untuk melawan roh nenek moyangku yang semakin menguasai, aku harus menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Kekuatan yang selama ini terpendam, yang hanya bisa kutemukan melalui keberanian untuk menghadapi ketakutanku. Rasa itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Aku tak bisa membiarkan diriku dihancurkan begitu saja. "Aku bukan milikmu." Bisikku lebih yakin daripada sebelumnya. Pour mini malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rasa sesak di dadaku semakin menghimpit, namun ada secercah keyakinan yang mulai menyala di dalam diriku. Aku tahu, ini adalah saatnya. Aku tak bisa lagi terus hidup di bawah bayang-bayang roh nenek moyangku yang menguasai tubuhku. Aku harus mengambil kembali kendali atas diriku sendiri. Dengan tekad yang semakin bulat, aku menuju beringin kurung, tempat pertama kali aku dipertemukan dengan sosok itu. Aku merasa di sanalah aku bisa menemukan jawabannya. Setiap langkah yang kutempuh terasa berat, namun semakin dekat aku dengan tempat itu, semakin aku merasakan kehadiran roh nenek moyangku berusaha mencegahku. "Apa yang kau coba lakukan, Sri?" Suaranya berbisik tajam di telingaku, penuh ancaman. "Kamu tak akan pernah bisa lepas dariku." Namun aku tak gentar. Aku menatap beringin kurung dengan mata penuh tekad. "Aku akan bebas," kataku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa yakin. Saat aku berdiri di depan beringin kurung, hati dan pikiranku bertarung dalam diam. Semua yang telah terjadi membawaku ke titik ini, di mana aku harus memilih antara menyerah atau melawan. Roh nenek moyangku, yang selama ini menguasai, terus mencoba merasukiku, mencoba menghalangi setiap niatku untuk bebas. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, dan perlahan mulai mengucapkan doa yang kupelajari sejak kecil. Doa yang mengingatkanku pada akar spiritualku, pada kekuatan yang ada dalam diriku sendiri, bukan kekuatan yang diberikan oleh roh atau entitas lain. Suara itu, suara yang membisikkan ketakutan dan keraguan, mulai memudar.
Aku merasakan kehadiran roh nenek moyangku semakin menjauh, tergantikan oleh kekuatan yang lebih murni. Aku memilih hidupku sendiri. Aku berkata dengan tegas, mengangkat kepala dan membuka mata. Beringin kurung di depanku tampak lebih tenang, seakan menyetujui keputusanku. Aku akhirnya bebas.